Terima kasih Saudara Lon masih bergabung bersama kami di 90,2 Serambi FM. Ada 3 yang sudah masuk nih dokter, sudah dicatatkan oleh operator kita. Dari yang pertama Ibu Rara di Lampenerot. Pertanyaannya, apakah virus COVID-19 dapat menular melalui ASI dari ibu yang sedang positif COVID-19? Tadi sudah kita bahas, tapi ini nggak apa-apa dijawab lagi dokter, silakan. Ya, makasih Bu Rara, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sebetulnya virus SARS-CoV itu kan pintu masuknya dari S2 ya, dari S2. Yang paling banyak menyerang sebenarnya adalah melalui saluran nafas. Makanya tadi Mbak Meli kan bilang bahwa droplet. Kita gini loh, makan bareng, habis hembus nafas seperti itu ya, tidak menjaga jarak. Itulah pintu masuknya. Tapi kadang-kadang S2 ini juga nakal, karena di beberapa tempat juga ada. Bisa dari mata, bisa dari hidung. Makanya kan kita nggak boleh menyentuh wajah. Bisa juga dari saluran pencernaan. Makanya datang kadang-kadang dengan diare, kok diare sampai dehidrasi, begitu masuk rumah sakit di screening, di tracing, dapatlah ini ya. Pertanyaannya bagus, ketika hamil atau nih ketika menyusui ya, dan ibunya terpapar, apakah bisa menular sehingga dia takut mau nyusuin? Nah itu kan sering jadi pertanyaan mungkin buat teman-teman kami ya. Padahal itu tidak, sama sekali tidak, bukan. Asal dia menjaga prokes seperti dibilang Mbak Meli tadi, dia cuci tangan sebelum memberikan ASI, sebelum menyentuh bayinya, ya. Kemudian dia pakai masker, pakai face shield juga. Sebetulnya kalau di dalam kita memberikan, kalau ini live dan Zoom ya, bisa kita tunjukkan ibu hamil sedang menyusui, ibu menyusui sedang menyusui itu bagaimana sebetulnya. Pogi ada, nanti tinggal di download aja di Pogi untuk informasi dan edukasi dari Pogi. Bagaimana sebetulnya posisi dan pakaian yang lengkap, apa yang harus APD lah istilahnya ya, buat ibu supaya jangan sampai. Baik. Nanti linknya bisa kita tampilkan di komen Facebook Live yang sekarang ini, dokter. Oke. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Nenita di Ajun. Pertanyaannya, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh ibu menyusui dalam menghadapi vaksin COVID-19? Apakah ada waktu tertentu atau makanan tertentu yang harus dipersiapkan? Sebelum melakukan vaksin. Sebelum. Dok, ini saya mau nambahin sedikit. Dulu waktu pas lagi heboh-hebohnya vaksin massal nih ya, apalagi terutama untuk ASN, minum air kelapa dulu dok katanya. Nah, itu beneran dok. Tuh pasti pertanyaannya tuh tentang itu tuh. Iya sih. Pada penderita pasien COVID juga saya juga LC loh. Mbak Meli tahu nggak kepanjangan LC? Apa tuh? Lulus COVID. Alumni dok, alumni corona. Iya, boleh. Kalau dulu sih namanya penyintas ya, penyintas jadi. Sekarang LC dapat gelar baru. Mohon maaf ya Ustadz. Itu sih gelar kita di FKM di forum Pojja Infeksi ya, teman-teman dari Veto Maternal supaya imun tetap terjaga ya. Sebetulnya sih minuman-minuman itu kan supaya dalam keadaan kita tuh jangan dahaga ya. Dianjurkan sebenarnya tidak ada obat khusus sebetulnya. Ya, antiviral itu sebenarnya untuk gejala sedang dan berat ya. Banyak karena ini kan penyakit baru sehingga masih terus belajar. Kok ada orang yang diberikan obat sampai ratusan juta seperti interleukin, seperti lakukan infus IVIG, imunoglobulin itu kan sampai ratusan. Alhamdulillah kadarullah di gelombang kedua ini buat pertama juga almarhum Dr. Imai dapat itu ditanggung kalau kita nakes. Tapi kalau istri nakes, kan mahal banget itu obat. Hanya sampai tingkat mungkin remdesivir yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian tentu untuk menjaga imunitas tubuh ya harus mengkonsumsi nutrisi yang baik gitu ya. Selain makanan yang bergizi ya, ada unsur makro dan mikronutrien. Di antaranya makanya vitamin D-nya harus dosis tinggi gitu ya. Kenapa harus berjemur? Karena supaya mendapatkan langsung UVB, bukan UVA. Jangan salah, bukan jam 7 pagi berjemurnya gitu. Jadi harusnya jam 10 sampai jam 1 siang gitu. Nah, gimana kalau jangan pakai kerudung, pakai lagi cadar? Harusnya kan dia memang masuk ya, karena dia kan sebenarnya reseptor D3 itu kan harus mampu bisa masuk ke kulit. Tapi rata-rata sih kalau saya udah lihat, karena juga kita lagi melakukan penelitian, ya vitamin D ini rendah. Bukan hanya perempuan Aceh, karena kita memang berkerudung. Teman-teman saya di RSCM sudah melakukan juga hasilnya rendah. Teman-teman dari Jawa Barat juga, mereka malah melihat di populasi, dapat dana apa istilahnya dana hibah. Nah seperti itu. Jadi air kelapa boleh
saya kemarin juga minum pagi sore sehari 2 kali, nggak masalah. Tapi nggak mesti sebelum vaksin minum dulu gitu dok katanya, supaya efek vaksinnya minimal. Betul. Sebenarnya itu sangat individual ya. Hampir gitu. sama dengan yang ditakuti para kita nih nakes untuk KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu kan berbeda. Ya, kadang-kadang kayak mungkin kemarin kejadian yang di Malabo, tapi itu sebetulnya saya juga anggota KIPI, kita udah bahas sampai pusat itu ya. Apakah benar yang tahu kan yang kakinya lumpuh tiba-tiba yang heboh di media massa. Saat ini kan pasiennya di Jalan Abidin ya. Jadi kan harus dikaji, ditelaah betul apakah benar. Makanya sesudah vaksin kan harus nunggu dulu kan lihat reaksinya. Seperti itu. Jadi nggak ada sih Mas Yudi makanan yang khusus ya, tapi monggo silahkan. Makanya kan di screening nggak boleh demam. Dan itu juga membantah hoax yang beredar di masyarakat, Dokter Nyanya, bahwa nggak ada calon penerima vaksin yang tiba-tiba langsung dienjus gitu ya. Nggak mungkin kan Dokter Nyanya ya. Pasti begitu datang ibu hamil, ibu menyusui siapapun itu screening dulu ya. Lolos screening baru disuntik. Ini ada yang bilang katanya pasti dipaksa vaksin gitu. Enggak ya dok ya? Enggak. Oke. Datang dulu, memang diperiksa target dulu, pemerintah ya. masih kurang ya cakupan ya. Kan kalau sebetulnya semakin banyak yang vaksin kan sebetulnya akan bisa menimbulkan satu herd immunity itu. Tetapi kan harus di screening. Banyak kok yang seandainya dengan komorbid berat memang nggak boleh, dia penyakit autoimun nggak boleh, ya kan? Dia dengan penyakit DM gula darahnya 400-an 500-an kan memang nggak boleh. Kalau belum terkontrol, makanya perlu ada meja screening sebelum melakukan vaksinasi. Baik, sebelum kita ke pertanyaan yang ketiga, saya mau ke Mbak Meli dulu nih. Dalam melakukan konseling selama ini selaku konselor ya, ada ditemukan apa kebiasaan seperti tadi minum air kelapa dulu. Ada mungkin yang lain yang sering ditemukan yang ini bisa menghambat kepercayaan ibu untuk melakukan vaksin. Gak ada sih ya, Gak ada. Ibu-ibu ini gak mau vaksin itu karena hoax aja, ya, kurangnya literatur. Sama halnya dengan ketika kurangnya literatur untuk menyusui, ya. Jadi banyak ibu yang mungkin tidak mengetahui bahwa ternyata menyusui itu tidak menularkan ASI, malah daripada dia malah memberikan susu formula untuk bayinya, ya, karena tidak tahu itu. Nah, diharapkan setelah kita sosialisasi bahwa menyusui tidak menularkan COVID, maka ibu-ibu ya memilihlah untuk menyusui, tidak perlu takut. Baik, dukungan dari siapa nih yang paling dibutuhkan kalau sejauh pengalaman selaku konselor? Siapa aja yang harus bertanggung jawab di keluarga nih Mbak Meli? Berdasarkan penelitian, dukungan ayah yang paling penting ya. Mas Yudi, kita di Aceh nih Serambi Mekah, Islam memang kuat sekali ya Dokter Nyanya ya. Mari kita kaji kembali Al-Baqarah 233 bahwa di situ ayah atau suami adalah yang paling bertanggung jawab. Sementara penelitian membuktikan bahwa 98% itu angka menyusui meningkat, berhasil karena adanya dukungan dari suami. Ya, jadi kalau suami udah dukung, tameng pertamanya ibu nih, nah itu insya Allah menyusuinya akan lebih lancar ya. Ibu mertua gimana? Pengaruh juga ya? Oke, Dokter Nyanya gimana nih ibu mertua nih ya? Yang udah pengalaman. Saya mah belum punya mantu. Ya, maksudnya begini Dokter Nyanya ya. Kadang ibu mertua ini kita samakan dengan sesepuh ya. Karena saking sayangnya baik dengan anak maupun cucu, kadang juga terlalu ada mitos-mitos yang berkembang. Oh, ibu hamil nggak boleh, ibu menyusui nggak boleh, nanti A, B, C, D segala macam ya. Karena saking sayangnya lah makanya mungkin keluar statement-statement yang meragukan para ibu untuk melakukan vaksinasi. Karena saking sayangnya takut, oh itu nanti ada KIPI-nya, padahal mungkin tidak semuanya berat gitu ya. Jadi kalau misalnya mau vaksinasi, mau konsultasi dulu dengan dokternya nih, misalnya ada teman-teman hamil menyusui mau vaksin, silahkan bawa orang tuanya ketemu Dokter Nyanya. Ya, biarin Dokter Nyanya nanti yang cerita ya gitu. Karena kalau kita yang bilang nih sama orang tua nggak dipercaya, masih anak kecil ya. Sekarang kan makin banyak konselor. Insya Allah pelan-pelan kita berjuang bersama-sama ya. Ini generasi penerus yang berkualitas sesuai dengan Al-Baqarah sudah ditayangkan tadi. Ya, memang betul sih kita mengedukasi pasien itu tidak semudah membalik telapak tangan, Mas Yudi. Perlu perjuangan ya. Kalau kita yakin ya
terus kita juga menerangkannya dengan berdasarkan bukti yang ada. Nah, kalau saya sih kadang-kadang nunjukin nih, iseng saya bukan nih evidence base. Dia nggak ngerti dia ya apa sih evidence base itu. Kalau kita kan karena kita staff ya mengajar kan harus selalu mencari literatur yang baru. Apalagi tentang COVID, setiap hari ada open journal yang bisa kita lihat, berubah lagi. Kemenkes saja membuat rekomendasi sudah yang kelima, ya kan? Kalau dulu orang gejala ringan, isoman misalnya, kemudian harus ulang swab lagi. Sekarang kan nggak perlu. Nah, apalagi tanpa gejala, ya sudah isoman 10 hari tanpa gejala ini ya. Jadi seperti itu, Mas Yudi. Jadi bahwa dengan ketelatenan dan keseriusan kita sambil memberikan informasi dan edukasi bahwa betapa pentingnya vaksinasi ini, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Tapi saya juga selalu berdoa di dalam sholat saya, di dalam tahajud saya, misalnya kita melindungi pasien-pasien kita. Karena sedih saya juga penanggung jawab untuk fetal maternal ini melihat angka kematian yang semakin tinggi ya, bukan hanya kematian, morbiditas kan angka penyakit juga. Kami ya teman-teman saya selalu melaporkan Jawa sudah mulai turun. Nah, dan ini memang serangannya ke Sumatera nih. Betul. Jadi kita harus lebih waspada lagi, dokter. Betul. Oke, kita masih ada satu lagi nih yang dari WhatsApp. Sambil menunggu pertanyaan yang di rumah yang mau telepon langsung boleh ya. Orang sekarang udah agak ragu-ragu buat nelpon. Sekarang komen kirim WhatsApp gitu buat bertanya. Kalau nelpon kan pakai pulsa, Mas Yudi. Kalau komen kan gratis. Sebetulnya sih WhatsApp itu kita harus kaji ya. Seperti yang Mbak Meli bilang tadi hoax. Ya kita kan jangan tangan ini harus bener-bener jangan di forward lagi. Nah, kita harus kaji, baca dulu bener gak ya. Iqra dokternya ya. Kita kembali lagi ke ayat Al-Qur'an yang pertama, Iqra. Iqra. Ya kita teliti, kita lihat tuh. Jangan langsung di forward. Iya seperti itu. Yang ketiga dari Ibu Isah di Darussalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya. Pertanyaannya bagaimana kesiapan di rumah bagi ibu hamil dan ibu menyusui di masa pandemi agar terhindar dari COVID-19? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Nanti dibilang begini nih, nah ini contoh kasus nih. Saya baru dapat kasus kemarin, dokter saya cuma datang ke tempat dokter, tapi kok pegel-pegel gitu. Sekarang gejalanya beda ya, nggak harus demam. Pegel, saya juga kemarin nggak demam, sama saya nggak demam. Saya cuma meler, pulang dari masjid, sholat, meler, hidung saya meleleh-leleh gitu kayak orang ini kan. Terus tiba-tiba nusuk, kok kayak sinusitis gitu ya. Nah, saya duluan minum, nggak minum paracetamol sama sekali. Saya langsung duluan minum antiviral, saya beli Avigan. Tapi kan vitamin D saya naikkan dosis 2 kali 5.000, habatus sauda saya naikkan 2 kali 3, vitamin C ya tetap ya 1.000. Itu kan memang di era pandemi kita berhadapan dengan di luar sana orang ini, saya pasti akan tingkatkan dengan nutrisi dan vitamin-vitamin untuk mikronutrien. Nah, buat ibu-ibu hamil yang memang untuk menghindar, yang paling penting adalah sebetulnya Kemenkes sudah mengatur antenatal care-nya dikurangi. Barangkali perlu untuk tatap muka dengan dokter untuk melihat bagaimana sebetulnya janin di dalam kandungan, karena kan nggak bisa dilihat di palpasi dari luar tanpa ultrasonografi. Tapi minimal yang kalau tadinya aturan 6 kali, barangkali kunjungan misalnya di antara itu bisa dikonsultasikan, boleh dengan telemedicine, boleh dengan WA call, video call seperti itu. Jadi menghindari pertemuan, karena mungkin kalau datang ke fasilitas kesehatan banyak orang yang ini, walaupun sebetulnya kita sudah jaga jarak ya. Yang kedua, barangkali untuk ibu hamil dan ibu menyusui tetaplah berada di rumah ya, jangan pergi berkerumun dengan harus mengutamakan prokes. Ya seperti tadi, cuci tangan, kuncinya cuci tangan sih, bukan sebenarnya ini juga nggak begitu ya. Iya benar. Ya kalau ada air lebih bagus air, tempat air yang mengalir gitu ya. Kalau andai kata dia punya bayi yang masih disusui tiba-tiba hamil lagi gitu kan, udah dibahas kemarin itu boleh. Nah itu cuci tangan tetap dia boleh kasih asinya ya. Sampai satu lagi diomongin lagi yang masih mungkin baru 15 bulan. Jadi tetap harus jaga jarak seperti itu. Ya positive thinking bahwa dimanapun kalau memang qadarullah kena terpapar, nggak perlu merasa sedih. Betul. Ya, kenapa mesti sedih? Apa beda sama flu, ya kan? Ya, hanya karena rasa cemas yang berlebihan, kecuali pada orang yang komorbid. Cemas yang berlebihan membuat rasa takut, rasa dikucilkan, seolah-olah kayak apa gitu ya COVID ini ya. Karena nggak perlu loh. Kalau dulu kan takut banget, kuburan pun sampai tolak sana tolak sini. Sekarang kan kita sudah familiar, bertemanlah kita, bergaullah, kita nggak tahu kapan pandemi berakhir. Tapi setiap hari kita bermohon ya. Mbak Meli, kalau biasanya dari segi makanan apa nih yang disarankan kalau lagi melakukan konseling?
Kalau makanan, saya nggak pernah menyarankan makanan khusus ya, karena yang namanya ibu hamil, ibu menyusui itu tidak pernah ada makanan khusus yang harus dikonsumsi. Hanya perlu makanan bergizi seimbang. Dokter Nyanya tadi udah sebutkan di awal, makronutrien, karbohidrat, protein, lemaknya ada, dan mikronutrien, vitamin, mineralnya ada. Itu aja. Jadi nggak perlu harus makan ikan mahal kayak salmon. Tuh ikan tuna sama Ikan gizinya. gembong lebih tinggi lagi Iya, kadar ikan gembong. DHA-nya. Harganya murah dan Iya. itu fresh, bisa kita dapatkan di pasar betul. ya. Nggak perlu harus sayur kale atau yang mahal-mahal. Itu Iya. bayam sama kangkung Benar, banyak benar, ya. Tidak perlu juga harus mengkonsumsi suplemen-suplemen tertentu jika memang kita masih bisa memenuhinya dengan makanan sehari-hari. Yang fresh itu lebih baik ya dokter ya. Jikapun memang membutuhkan suplemen khusus, silahkan berkonsultasi dengan dokternya masing-masing. Begitu. Betul. Jadi kemudian untuk yang ibu menyusui lagi katanya, oh harus makan yang bening-bening. Mana selera ya. Ya tambahin lah bumbu sedikit ya, Iya. cabai-cabai dikit nggak apa-apa lah. Iya. Dengan makanan yang kita suka itu akan membantu juga meningkatkan imun Iya. ya, karena kita bahagia itu Betul. tadi. Iya. Jadi jangan stres ya dokter Betul, ya. betul. Kita jangan terlalu takut ini takut Iya, itu, iya. tapi tetap jaga protokol Jaga, kesehatan. iya Jaga. itu yang Jaga, ya. penting, menjaga. Dan Oke. tadi kalau pertanyaan yang Ibu yang Darussalam tadi katanya untuk dia sendiri bagaimana Iya. mencegahnya. Nah itu ditunjang juga dengan mungkin ibunya di rumah ya dokter Iya, ya, selalu tapi berada di suaminya pergi. Nah, Ah, suaminya Gimana pergi tuh? kantor. Oke, mungkin ini ibu rumah tangga, dia lebih banyak stay di rumah, tapi dia tinggal bersama mungkin suaminya atau siapanya, adiknya, mungkin di satu rumah yang sama. Suaminya keluar rumah. Nah, suami ini kan memang harus berinteraksi dengan orang banyak. Jadi di rumah, sampai rumah tuh tetap harus ganti semua Iya, baju, baru- mandi. Nah, itu baru salah ketemu. satu Iya. bentuk perlindungan menyusui, perlindungan bagi ibu Iya. hamil Iya. dari pihak selain si ibunya sendiri. Benar Betul. sekali, benar ya. Jadi- Kalau di dalam rumah ada yang lain selain suami juga harus mengikuti betul, itu. betul. Kayak di rumah kami ada ponaan, ada Iya. adik ipar, Iya, ada iya. beberapa. Sama-sama saling Betul. melindungi Saling si lah, iya. ibu ini. Apalagi Betul. ibu hamil itu masuk ke kategori rentan sebenarnya ya Sangat dokter ya. vulnerable ya, sangat Iya. rentang ibu hamil dan Oke. betul. Ke dokter Nyanya, kejadian ikutan KIPI ya. Kalau Oke. pada ibu hamil sama aja dengan orang pada umumnya atau berbeda? Persis sih sama, nggak Sama ada beda. ya? Iya. Mm-mm. Persis sama, nggak ada beda. Jadi sebetulnya ibu hamil tadi kan boleh direkomendasi masih 3 ya jenisnya ya. Platform kalau kita katakan Sinovac itu kan yang di inactivated ya, yang dimatikan. Ada yang berasal dari mRNA kan, yaitu yang Moderna. Kemudian ada vektor virus itu yang AstraZeneca. Tapi apapun yang ada disediakan oleh pemerintah itu yang kita ikutin. Kalau memang Banda Aceh masuknya Sinovac ya, atau siapapun di provinsi Aceh ya kita ikutin Sinovac. Kejadian ikutannya sama. Saya Sinovac nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Saya orang ngantuk kan, Iya. terus makan Lapar, banyak kan, Dok. Iya, makan banyak ya. Alhamdulillah saya nggak apa-apa itu Saya Sinovac. juga udah 2 kali Sinovac dokter, Iya nggak ada betul, apa-apa. karena waktu itu saya di era pertama ya, jadi intervalnya 2 minggu. Kecuali Moderna ini teman-teman. Nah, tadi pagi saya dapat WA Dr. Niken katanya mungkin Tepar, Dok. Jadi memang sih ada beberapa teman yang udah 2 minggu yang lalu itu mereka duluan minum Panadol ya, tapi memang nyerinya kadang-kadang Moderna Am itu nyerinya sampai 36 jam. Kemudian fatigue kayak nggak berdaya gitu ya. Fatigue dan lemah itu teman saya di Makassar Dr. Maisur itu sampai 72 jam. 72 jam itu 3 hari ya. 3 hari. 3 hari nggak bisa Sebetulnya, ngapa-ngapain. Iya, tapi ketika kita melihat frekuensi dan ini sangat variatif. Ada yang tenang-tenang aja kok, Iya. nggak ada apa-apa. Dan saya pikir itu tidak harus menjadi ketakutan ya dokter Iya, ya. betul. Daripada efek yang ditimbulkan oleh COVID dibandingkan Iya, dengan betul. KIPI ini ya. Iya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui nggak perlu takut, Nggak perlu takut, ya. iya. Takutlah atas efek COVID itu sendiri daripada Iya. efek KIPI. KIPI Baik. bisa hilang ya. Memang saya dapat sih WA dari pasien-pasien juga saudara yang sedang nyusuin. Emang udah tahun kedua bayinya ya, bukan baru lahir. Tante atau bunda manggilnya, apa dong ngebantu meningkatkan ASI karena habis vaksin kan ASN harus vaksin Iya. ya. Wajib. Jadi ASI-nya mulai berkurang gitu, yang biasanya banyak gitu ya. Padahal udah memang dapat makanan tambahan sih karena Iya. ibunya juga bekerja kan. Gak perlu khawatir, nutrisinya dinaikin aja, saya bilang minuman dinaikin. Iya tapi ini enggak, saya bilang nanti perlahan-lahan Kadang stabil lagi. hanya kekhawatiran ya Iya, dok, anggapan. betul. Padahal Iya. sebenarnya tidak. Sesaat Iya. itu, sesaat. Dan Kemudian stres akan- itu juga mempengaruhi ya produksi ASI sangat, ya. sangat betul. Baik. Baik dokter, menarik sekali perbincangan kita hari Iya. ini, tapi nggak terasa waktunya sudah di penghujung ini, udah Oke. 10.56.
minta closing statementnya Baik. dari Dokter Nyanya dulu. Iya, makasih buat para bunda-bunda dimanapun Anda berada ya. Himbauan saya pada ibu hamil dan ibu menyusui tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan vaksinasi. Kenapa? Karena vaksinasi COVID-19 ini sangatlah bermanfaat selain untuk memberikan imunitas buat ibu-ibu dan bunda-bunda. Nantinya kalau diberikan di antara 12 sampai 33 minggu juga akan memberikan imunisasi juga ketika bayi itu dilahirkan. Silahkan mengunjungi pusat-pusat yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan vaksinasi khususnya Bumil dan Busui. Itu saja. Baik, terima kasih Dokter Nyanya dari Mbak Meli dari konselor. Lanjutkan menyusui ya, untuk orang-orang yang tidak menyusui lanjutkan mendukung menyusui. Karena sampai saat ini tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa COVID ditularkan melalui ASI. Baik, terima Kalau kasih. butuh informasi lanjutan, Ya. boleh hubungi komunitas Aceh Menyusui. Luar biasa. Terima kasih Dokter Nyanya, terima kasih Mbak sama-sama. Meli. Alhamdulillah Mas Yundu. Alhamdulillah, terima kasih juga pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Insya Talk show hari ini hadir atas kerjasama Radio Serambi FM bersama SWA, Sahabat Wanita dan Anak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.